Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wala umur biwadin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat kepadanya sehingga kita dapat diberikan kesehatan sehat walafiat. Kedua kalinya sholawat serta salam tak lupa kita panjatkan atas junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahilah menuju zaman terang benderang seperti saat ini. Ketiga kalinya untuk yang saya hormati yaitu Ibu Lilis Karyawati selaku dosen mata kuliah public speaking. Nah, berdiri saya di sini yaitu untuk menyampaikan sebuah pidato yang berjudul dampak bahaya gadget. Kita ketahui bahwa gadget itu mempunyai banyak sekali manfaat. Yang pertama itu ada memudahkan kita untuk berkomunikasi, yang kedua untuk mempermudah kita untuk mencari sebuah informasi, yang ketiga itu bisa untuk membuat tali silaturahmi kepada saudara-saudara yang berjauhan. Jadi kita nggak perlu datang, itu bisa lewat gadget. Selain memiliki dampak positif yang tadi, kita tentunya pasti ada dampak negatif dari gadget itu sendiri. Nah, pastinya yang pertama itu ada merusak kesehatan, yang dimana kalau kita keseringan main gadget tentunya akan merusak kesehatan, baik itu mata, baik itu punggung, baik itu tangan. Kalau keseringan main gadget itu membuat dampak negatif pada tubuh kita. Oleh karena itu gunakanlah gadget sebaik mungkin, karena di masa sekarang itu gadget itu udah banyak sekali yang menggunakan ya. Terus yang kedua yaitu menjadi kecanduan. Tentu gadget itu ketika kita sudah menjadi seorang pecandu, kita akan melupakan segala hal. Mulai dari yang tadinya kita seorang yang aktif, kayak sering bersih-bersih, sering melakukan banyak kegiatan, sering interaksi ke orang. Nah, ketika kita udah menjadi kecanduan, ini kita akan menjadi lupakan segala hal, semua hal yang kita lakukan akan terbengkalai. Maka dari itu akan membuat dampak dari bahayanya gadget, yaitu kecanduan. Nah, yang ketiga itu akan merusak interaksi sosial kepada orang. Tentunya ini menjadi acuan bahwa gadget ini sangat berbahaya jika tidak digunakan dengan sebaik-baiknya. Akan merusak interaksi sosial kepada orang, yang dimana ketika kita tadi udah kecanduan dengan gadget, interaksi sosial ke orang itu akan menjadi berkurang, akan menjadi terbatas. Jadi seseorang itu akan lebih senang atau lebih mementingkan terhadap gadgetnya, karena dia lebih suka melakukan atau interaksi seorang lewat gadget yang dianggap lebih seru, lebih fleksibel aja kalau melewat gadget itu. Nah, terus yang tadi yang pertama itu ada masalah kesehatan, yang kedua ada kecanduan, dan yang ketiga ada interaksi sosial. Nah, yang keempat itu akan merusak prestasi belajar, yang dimana kalau kita tidak menggunakan gadget dengan sebaik-baiknya, ini akan merusak prestasi belajar, yang dimana yang tadinya kita terbiasa dengan membaca buku, dengan mengisi banyak soal, dengan punya kegiatan oles, punya kegiatan pokoknya yang namanya tentang belajar, kita itu sangat senang. Dengan adanya gadget itu kita akan menjadi lupa dengan segala hal, karena dengan kita sering keasikan main game, keasikan melatih sosial media, scroll sosial media, kayak scroll TikTok, scroll Instagram, nontonin YouTube atau game-game yang zaman sekarang itu, kalau kita sudah menjadi pecandu, itu akan mengganggu kefokusan kita dalam belajar, karena otak kita teralihkan dengan yang namanya gadget, dan isinya itu kayak permainan, soal lainnya. Nah, selanjutnya yang keempat. Nah, selanjutnya yang kelima itu adalah selain dari merusak prestasi belajar, yaitu yang keempat
yaitu merusak moral perilaku kepribadian kita, yang dimana akibat kita keseringan scroll TikTok itu akan mempengaruhi kepribadian kita. Penyebabnya itu apa? Penyebabnya akibat kita keseringan scroll. Jadi misalnya kita keseringan menonton sesuatu yang buruk, kayak walaupun lewat animasi atau video, tapi kan itu sangat berpengaruh. Nah, animasi dan video itu yang kita tonton tuh itu gak sesuai dengan perilaku dan adab yang sesuai dalam Islam. Nah, akhirnya otak kita keseringan nonton itu, otak kita akan mulai kepengaruh ke cuci otak kita, sehingga itu mempengaruhi kepribadian kita. Apalagi pada anak kecil yang gampang sekali terpengaruh dengan hal-hal yang baru. Maka dari itu perlu adanya pengawasan terhadap orang tua supaya perilaku anak, moral anak itu tidak terganggu. Selanjutnya yang terakhir itu akan mengganggu jam tidur malam. Akibat dari keseringan scroll atau kecanduan dari gadget itu, akhirnya jam tidur kita terganggu karena di otak kita itu ada kepikiran main gadget terus, kayak akhirnya asikan main game, asikan scroll sosial media, Instagram, TikTok, YouTube. Nah, akhirnya itu membuat diri kita kecanduan, sehingga pada saat malam ketika waktunya tidur kita kira lupa bahwa itu waktunya tidur, sehingga jam tidur kita terganggu. Maka dari itu sebaiknya orang tua benar-benar mengontrol dan mengawasi anaknya. Dari keenam tadi, bahayanya gadget mulai dari mengganggu kesehatan mata, punggung, tubuh, semuanya. Yang kedua, kecanduan akibat saking asiknya main gadget. Yang ketiga ada interaksi sosial. Yang keempat ada prestasi belajar yang jadi terganggu. Terus yang keempat ada rusaknya moral perilaku, dan yang terakhir ada terganggunya jam tidur. Nah, maka dari itu, dari keenam bahayanya gadget tadi, perlunya orang tua benar-benar mengawasi anaknya dalam bermain gadget. Maka dari itu, sebagai orang tua harus benar bijak dan lebih perhatian lagi, lebih mengawasi lagi, lebih tertib lagi dalam mengawasi anaknya, karena itu gadget mempunyai dampak negatif. Walaupun sebenarnya kalau kita lihat dari sisi positif, itu juga memiliki sebuah sisi positif, mulai dari memudahkan kita mencari informasi, memudahkan kita untuk berkomunikasi, dan masih banyak lagi. Maka dari itu, kalau bermain gadget tentunya harus bijak. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.